Wah, 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 tak jadi tunjuk Shin Taeyong, CV mentereng John Hartman, diyakini bisa bawa timnas Indonesia juara Piala Asia 2027. Apakah benar? Begini info menariknya. Nah loh, SEA Games 2025 jadi awal kemunduran timnas Indonesia. Apakah Pak Ketum PSSI tak tepati janjinya saat kampanye? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. CV mentereng John Hartman diyakini bisa bawa timnas Indonesia juara Piala Asia 2027. Pergantian pelatih timnas Indonesia selalu menjadi momen krusial, apalagi ketika target yang dipasang bukan lagi sekadar lolos fase grup, melainkan berbicara juara di Piala Asia 2027. Di tengah situasi itulah nama John Hartman mencuat dan langsung memantik perdebatan sekaligus harapan besar. Banyak pihak meyakini, melihat kurikulum vitae yang dimiliki juru taktik asal Inggris tersebut, John Hartman adalah sosok yang sangat layak dipercaya untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Pergantian pelatih kali ini bukan soal coba-coba, melainkan upaya serius PSSI untuk mendapatkan pelatih terbaik yang benar-benar terbukti di level internasional. Kursi pelatih timnas Indonesia memang kosong sejak pertengahan November 2025. Patrick Kluivert harus mengakhiri masa jabatannya setelah gagal memenuhi target membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Situasi ini membuat PSSI berada di bawah tekanan besar, karena publik sepak bola nasional menuntut perubahan nyata, bukan sekadar pergantian nama. Dari sejumlah pelatih yang dikaitkan, PSSI mengonfirmasi hanya tersisa 2 kandidat yang akan mempresentasikan program mereka secara langsung. Fakta bahwa John Hartman masuk dalam daftar pendek ini saja sudah menunjukkan betapa seriusnya federasi dalam mencari sosok yang benar-benar berkualitas. Keyakinan bahwa John Hartman bisa membawa timnas Indonesia juara Piala Asia 2027 bukan muncul tanpa dasar. Hartman dikenal sebagai pelatih yang sukses membangun tim dengan fondasi mental, disiplin, dan kepercayaan diri yang kuat. Salah satu bukti paling nyata adalah keberhasilannya membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian bersejarah yang mengakhiri penantian panjang negara tersebut di pentas tertinggi sepak bola dunia. Meski Kanada hanya finish di fase grup, keberhasilan lolos itu sendiri sudah menjadi lonjakan besar yang mengubah cara dunia memandang sepak bola Kanada. Lebih jauh lagi, di bawah asuhan Hartman, Kanada pernah mencatatkan 17 pertandingan tanpa kekalahan pada rentang 2021 hingga 2022. Ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran bagaimana ia mampu menanamkan konsistensi dan mental bertanding yang kuat. Kanada juga berhasil melaju ke final CONCACAF Nations League 2023 untuk pertama kalinya, serta menembus 40 besar ranking FIFA pada 2021. Jika Hartman mampu melakukan transformasi sebesar itu di Kanada, wajar bila publik Indonesia percaya ia bisa melakukan hal serupa, bahkan lebih bersama timnas Garuda. Pengalaman Hartman di sepak bola internasional tidak hanya terbatas pada tim putra. Bersama timnas putri Kanada, ia mencatatkan deretan prestasi yang mengesankan. Medali Olimpiade 2012 menjadi tonggak sejarah, yang kemudian diulang pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Ia juga mempersembahkan emas Pan American Games 2021, serta gelar juara Algarve Cup 2016. Di era kepelatihannya, timnas putri Kanada mampu menembus 4 besar ranking FIFA pada 2017, menegaskan kemampuannya membangun tim juara dari waktu ke waktu. Sebelum sukses bersama Kanada, Hartman juga pernah membawa timnas putri Selandia Baru menjuarai Oceania Champions pada 2010. Ditambah lagi dengan penghargaan individu, seperti nominasi Coach of the Year FIFA dan predikat Most Improved Team, semakin menguatkan citranya sebagai pelatih yang mampu meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Rekam jejak panjang ini menjadi alasan utama mengapa banyak pihak menilai Hartman adalah sosok yang tepat untuk proyek besar timnas Indonesia. Dengan komposisi pemain muda berbakat yang kini dimiliki Indonesia,
Ditambah pengalaman pemain naturalisasi yang semakin matang, kehadiran pelatih sekelas John Herdman bisa menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan untuk bersaing di level Asia. Ia bukan hanya pelatih strategi, tetapi juga pembangun mental juara. Jika PSSI benar-benar ingin hasil maksimal di Piala Asia 2027, maka menunjuk pelatih dengan rekam jejak seperti Herdman adalah langkah logis dan ambisius. Kini pertanyaannya kembali ke publik sepak bola Indonesia. Apakah kalian setuju bahwa CV John Herdman cukup kuat untuk membawa timnas Indonesia juara Piala Asia 2027? Atau masih ada keraguan yang perlu dibahas bersama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara publik juga menjadi bagian penting dari masa depan timnas Garuda. Reaksi Madam Pang di SEA Games 2025. Reaksi Madam Pang menjadi sorotan tajam usai final sepak bola putra SEA Games 2025. Sebuah laga yang bukan hanya menentukan medali emas, tetapi juga menyentuh harga diri sepak bola Thailand. Kekalahan dramatis dari Vietnam U22 di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Rabu malam 18 Desember 2025, meninggalkan luka mendalam bagi publik tuan rumah. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter, Thailand sejatinya berada di atas angin setelah unggul 2 gol tanpa balas pada babak pertama. Namun sepak bola selalu menyimpan cerita tak terduga, dan malam itu berubah menjadi mimpi buruk bagi negeri Gajah Putih. Babak pertama berjalan sesuai harapan publik Thailand. Permainan agresif, tempo cepat, dan efektivitas serangan membuat Vietnam U22 terlihat tertekan. 2 gol yang tercipta seolah menjadi sinyal bahwa medali emas ke-17 dalam sejarah sepak bola putra SEA Games akan kembali ke tangan Thailand. Stadion Raja Manggala bergemuruh, atmosfer penuh optimisme dan keyakinan bahwa dominasi regional akan kembali ditegaskan. Namun semua berubah drastis di babak kedua. Vietnam U22 menunjukkan mental juara yang luar biasa. Perlahan namun pasti mereka bangkit, memperbaiki organisasi permainan dan mulai menekan pertahanan Thailand. Gol balasan demi gol tercipta, memaksa skor imbang dan membuat suasana stadion berubah tegang. Thailand yang sempat nyaman justru terlihat kehilangan kontrol, baik secara taktik maupun mental. Hingga peluit akhir waktu normal berbunyi, kedudukan belum berubah, dan laga harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Di fase inilah Vietnam memastikan kemenangan 3-2 sekaligus mengunci medali emas SEA Games ke-33. Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan bagi Thailand. Selain gagal meraih emas di cabang sepak bola putra, hasil tersebut juga memperpanjang paceklik gelar emas selama 8 tahun, sejak terakhir kali berjaya pada SEA Games 2017 di Malaysia. Lebih menyakitkan lagi, kekalahan itu terjadi di kandang sendiri, di stadion yang selama ini dikenal sebagai benteng kuat Thailand. Raja Manggala yang biasanya menjadi simbol kejayaan, malam itu justru menjadi saksi runtuhnya harapan. Sorotan media kemudian tertuju pada sosok Nualpan Lamsam, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yang akrab disapa Madam Pang. Sosok yang selama ini dikenal penuh semangat, ekspresif, dan vokal dalam mendukung tim nasional, kali ini tampil berbeda. Saat menemui awak media usai laga, Madam Pang hanya mengucapkan 2 kata singkat, patah hati atau hancur, tanpa penjelasan panjang, tanpa pembelaan, tanpa analisis teknis. 2 kata itu justru dianggap lebih kuat daripada pidato panjang, karena mencerminkan kekecewaan yang begitu dalam, bukan hanya sebagai pejabat federasi, tetapi juga sebagai pecinta sepak bola Thailand. Menurut laporan media Thailand, Madam Pang menolak memberikan wawancara resmi setelah pertandingan. Ia memilih menunda komentar hingga seluruh rangkaian SEA Games 2025 selesai. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, mengingat Thailand masih harus menjalani laga penting di cabang futsal putra melawan Indonesia. Namun di sisi lain, sikap diam tersebut justru memicu beragam reaksi publik. Ada yang memahami, ada pula yang menilai bahwa federasi harus segera bersikap tegas dan terbuka. Kekalahan dari Vietnam U22 ini pun dipandang sebagai alarm serius bagi sepak bola Thailand. Sepanjang tahun 2025, Thailand kerap mengalami kesulitan saat berhadapan dengan Vietnam, baik di level senior maupun kelompok usia muda. Dominasi yang selama ini melekat pada Thailand di Asia Tenggara kini mulai dipertanyakan. Pengamat sepak bola setempat mulai menyoroti sistem pembinaan pemain muda, arah strategi jangka panjang, hingga kesiapan mental pemain saat menghadapi tekanan besar. SEA Games 2025 akhirnya menjadi momen refleksi pahit bagi Thailand.
Reaksi Madam Pang yang singkat namun penuh makna, seolah menjadi simbol kekecewaan kolektif sebuah bangsa sepak bola yang sedang mencari kembali identitas dan kejayaannya. Kini pertanyaannya, apakah kekalahan ini akan menjadi titik balik kebangkitan atau justru memperdalam krisis prestasi Thailand di kawasan? Bagaimana menurut kalian? Apakah reaksi Madam Pang sudah mewakili perasaan publik Thailand? Atau federasi seharusnya segera melakukan evaluasi besar-besaran secara terbuka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia alami kemunduran di SEA Games 2025. Kegagalan Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 Thailand meninggalkan banyak tanda tanya dan kekecewaan di kalangan publik sepak bola nasional. Harapan besar yang sempat dibangun sebelum turnamen justru berujung pada hasil yang mengecewakan ketika Garuda Muda gagal melangkah ke semifinal setelah hanya finish di peringkat kedua grup C, berada di bawah Filipina. Situasi ini memunculkan beragam reaksi. Salah satunya datang dari mantan pemain Timnas Indonesia, Greg Nwokolo, yang secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi dan arah perkembangan tim nasional saat ini. Sebagai mantan pemain yang pernah 8 kali mengenakan seragam merah putih, Greg Nwokolo menilai kegagalan di SEA Games 2025 bukan sekadar hasil buruk biasa, melainkan sinyal adanya kemunduran. Ia mengakui kekecewaan yang dirasakan publik adalah hal yang wajar, mengingat ekspektasi besar terhadap timnas, terutama setelah berbagai program pembinaan dan perbaikan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pernyataannya, Greg menyebut bahwa timnas Indonesia seolah telah melangkah jauh ke depan, namun kini justru kembali mundur. Ungkapan tersebut menggambarkan perasaan frustasi banyak pihak yang merasa progres yang telah dibangun belum mampu dijaga secara konsisten. Pernyataan Greg disampaikan saat ia menghadiri acara penghargaan Santini GMTV Awards 2025 di Jakarta, Kamis malam 18 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa kegagalan ini terasa semakin menyakitkan karena datang di saat publik berharap timnas Indonesia bisa tampil lebih matang dan kompetitif. Menurutnya, sepak bola nasional seakan mengalami situasi paradoks, di mana peningkatan kualitas pemain dan pengalaman internasional tidak selalu berbanding lurus dengan hasil di lapangan. Kondisi inilah yang membuat kegagalan di SEA Games kali ini dianggap sebagai langkah mundur. Sorotan Greg Nwokolo tidak berhenti pada performa pemain semata, tetapi juga mengarah ke kursi pelatih kepala timnas yang kembali kosong. Kepergian Patrick Kluivert pada Oktober lalu menambah ketidakpastian di tubuh timnas Indonesia. Greg menilai situasi ini harus segera disikapi dengan keputusan yang tepat dan tegas, karena publik sudah lelah dengan istilah proses yang tak kunjung membuahkan hasil nyata. Ia menekankan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase di mana hasil harus menjadi prioritas utama. Menurut Greg, Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi pemain yang cukup baik. Banyak pemain muda berbakat, ditambah pengalaman bertanding di level internasional, seharusnya menjadi modal besar untuk meraih prestasi. Karena itu, ia menegaskan bahwa pelatih baru yang nantinya direkrut harus benar-benar memahami kondisi sepak bola Indonesia. Greg menyebut bahwa Indonesia tidak lagi membutuhkan waktu panjang untuk sekadar membangun ulang, melainkan membutuhkan sosok pelatih yang mampu langsung mengoptimalkan potensi yang ada dan menghadirkan hasil konkret di turnamen besar. Di tengah kekosongan posisi pelatih, sejumlah nama mulai mencuat sebagai kandidat kuat. Greg menyoroti bahwa siapapun yang akan dipilih, baik itu Giovanni Van Bronckhorst yang kini menjadi asisten pelatih Liverpool, maupun John Herdman yang pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, harus siap dengan tekanan besar. Publik Indonesia, menurutnya sudah berada pada titik di mana kesabaran semakin menipis. Ekspektasi tinggi tidak lagi bisa dijawab dengan janji jangka panjang, melainkan harus dibuktikan dengan pencapaian nyata. Pernyataan Greg Nwokolo ini mencerminkan kegelisahan banyak pecinta sepak bola tanah air. Kegagalan di SEA Games 2025 bukan hanya soal tersingkir lebih cepat, tetapi juga menyangkut arah dan konsistensi pembangunan timnas. Apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami kemunduran atau hanya mengalami fase transisi yang berat? Pertanyaan inilah yang kini ramai dibahas di berbagai kalangan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan Greg Nwokolo bahwa timnas Indonesia mengalami kemunduran di SEA Games 2025 atau justru melihat ini sebagai batu loncatan untuk perbaikan ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Pemain Ulsan HD jadi bahan lelucon timnas Indonesia. Berita mengenai pemain Ulsan HD yang kini justru menjadi bahan lelucon di kalangan pemain timnas Indonesia kembali memantik perbincangan hangat di jagat sepak bola Asia. Isu ini mencuat setelah media Korea Selatan merilis ulang cuplikan lama yang menampilkan aksi Shin Tae-yong yang disebut melakukan penamparan kepada pemain Ulsan HD saat masih berkiprah di K-League. Tayangan itu kemudian dipelintir seolah-olah Shin Tae-yong melakukan tindakan verbal dan fisik yang berlebihan. Padahal bagi mereka yang pernah berada di bawah asuhannya, tindakan tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. Di kalangan pemain timnas Indonesia, kisah serupa justru pernah terjadi dan menjadi cerita yang dikenang dengan tawa. Beberapa pemain Garuda secara terbuka mengungkapkan bahwa sentuhan keras, bentakan, atau gestur tegas Shin Tae-yong di lapangan tidak pernah dianggap sebagai bentuk kekerasan atau pelecehan. Sebaliknya, para pemain menilainya sebagai ekspresi kepedulian dan tanggung jawab pelatih terhadap performa tim. Tidak ada satupun pemain yang merasa sakit hati, apalagi marah. Reaksi spontan yang muncul justru tawa lepas, karena mereka memahami konteks budaya dan karakter sang pelatih. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian membuat pemain Ulsan HD menjadi sasaran candaan. Di mata pemain timnas Indonesia, reaksi berlebihan dari pihak Ulsan HD dan sebagian media Korea justru memperlihatkan mental yang rapuh. Mereka menilai bahwa sepak bola level profesional menuntut ketahanan mental yang kuat, termasuk menerima tekanan keras dari pelatih. Jika hal semacam itu dibesar-besarkan, maka wajar bila muncul anggapan bahwa tim tersebut kurang tangguh secara mental, sesuatu yang perlahan tercermin dari performa Ulsan HD yang belakangan terseok-seok di liga domestik. Narasi ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal sebagai sosok disiplin, keras, namun sangat peduli dengan pemainnya. Berkali-kali para pemain Garuda menegaskan bahwa sikap tegas Shin Tae-yong justru membuat mereka berkembang, baik secara teknik maupun mental. Hubungan pelatih dan pemain dibangun atas dasar saling percaya, bukan rasa takut. Karena itu, ketika media Korea mencoba mengangkat isu lama dengan sudut pandang negatif, pemain timnas Indonesia justru menanggapinya dengan santai dan menjadikannya bahan gurauan. Di tengah polemik tersebut, muncul pula kabar bahwa Shin Tae-yong tidak akan melatih timnas Indonesia lagi dalam waktu dekat. Banyak pecinta sepak bola tanah air berharap sang pelatih kembali ke pinggir lapangan skuad Garuda. Namun, Shin Tae-yong sendiri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi apapun dengan PSSI terkait kemungkinan tersebut. Pernyataan itu disampaikannya kepada awak media pada hari Minggu, 14 Desember 2025, sekaligus menutup berbagai spekulasi yang berkembang liar di media sosial. Namun demikian, Shin Tae-yong mengaku tersentuh dengan besarnya dukungan dan kerinduan supporter Indonesia. Ia menyebut perasaan itu sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan karena menunjukkan bahwa kerja kerasnya selama ini masih diingat dan dihargai. Ucapan terima kasih pun disampaikannya kepada para pendukung timnas Indonesia yang terus menyuarakan harapan agar ia kembali. Pernyataan ini secara tidak langsung menegaskan ikatan emosional yang kuat antara Shin Tae-yong dan sepak bola Indonesia, sesuatu yang jarang dimiliki pelatih asing. Pada akhirnya, perbandingan antara reaksi pemain Ulsan HD dan pemain timnas Indonesia terhadap gaya kepelatihan Shin Tae-yong menjadi cermin perbedaan mentalitas. Di satu sisi, ada pihak yang merasa tersinggung dan membingkai ulang kejadian lama sebagai kontroversi. Di sisi lain, ada pemain yang justru tertawa dan menganggapnya sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Kondisi ini pula yang membuat performa Ulsan HD disorot tajam, sementara timnas Indonesia justru dikenal memiliki semangat juang yang terus tumbuh. Bagi publik sepak bola tanah air, kisah ini bukan sekedar lelucon, melainkan pengingat bahwa kekuatan mental seringkali menjadi pembeda utama dalam dunia sepak bola profesional. Respon Shin Tae-yong soal harapan supporter agar kembali timnas Indonesia. Respon Shin Tae-yong usai supporter timnas Indonesia kembali menyuarakan harapan agar dirinya menukangi skuad Garuda menjadi sorotan besar publik sepak bola nasional. Nama pelatih asal Korea Selatan itu seolah tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan pendukung Merah Putih, meskipun hampir 1 tahun telah berlalu sejak dirinya resmi diberhentikan dari kursi kepelatihan. Dalam berbagai kesempatan, teriakan nama Shin Tae-yong kembali menggema, baik di stadion maupun di media sosial, seiring naik turunnya performa timnas Indonesia di level internasional.
Seperti diketahui, Shin Tae-yong resmi dipecat oleh PSSI pada 6 Januari 2025. Keputusan tersebut cukup mengejutkan, mengingat ia baru saja menorehkan sejarah dengan membawa timnas Indonesia melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu dinamika ruang ganti disebut menjadi alasan utama di balik pemecatan tersebut, meski hingga kini tidak pernah dijelaskan secara gamblang kepada publik. Tak berselang lama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru pada 8 Januari 2025, menandai era baru kepemimpinan timnas Indonesia. Di bawah arahan Patrick Kluivert, perjuangan yang telah dirintis Shin Tae-yong sempat berlanjut. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Arab Saudi pada Oktober 2025. Namun, harapan besar publik tanah air perlahan runtuh setelah Jai Itzes dan kawan-kawan menelan 2 kekalahan beruntun. Timnas Indonesia kalah dengan skor 2-3 dari Arab Saudi, lalu kembali tumbang 0-1 dari Irak. 2 hasil tersebut membuat langkah Indonesia terhenti dengan cara yang menyakitkan. Kegagalan tersebut berbuntut panjang. PSSI akhirnya memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert dan jajaran pelatih pada 16 Oktober 2025. Sejak saat itu, nama Shin Tae-yong kembali mencuat dan menjadi bahan perbincangan utama di kalangan supporter. Banyak yang menilai kegagalan timnas Indonesia di putaran keempat menjadi bukti betapa pentingnya fondasi yang telah dibangun Shin Tae-yong sebelumnya, terutama dalam hal fisik, mental, dan disiplin bermain. Fenomena menarik pun terjadi di stadion. Saat timnas Indonesia menelan kekalahan, teriakan nama Shin Tae-yong terdengar jelas dari tribun penonton. Bahkan ketika laga berlangsung di Arab Saudi, suara supporter Indonesia yang memanggil nama pelatih berusia 56 tahun itu tetap menggema. Tak hanya di stadion, media sosial PSSI, akun resmi timnas Indonesia hingga akun Ketua Umum PSSI Erick Thohir dibanjiri komentar supporter yang masih berharap Shin Tae-yong kembali melatih skuad Garuda. Menanggapi besarnya dukungan tersebut, Shin Tae-yong akhirnya buka suara. Dengan nada tenang, ia mengaku sangat senang melihat supporter timnas Indonesia yang belum melupakannya. Ia merasa tersentuh dan menganggap dukungan itu sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras yang pernah ia lakukan bersama timnas Indonesia. Dalam pernyataannya kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Minggu 15 Desember 2025, Shin Tae-yong menyebut perasaan tersebut sebagai sesuatu yang sangat berharga baginya. Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya benar-benar bersyukur karena para penggemar masih mengingat dan menyebut namanya. Baginya, hal itu bukan sekedar nostalgia, tetapi bukti adanya ikatan emosional yang kuat antara dirinya dan sepak bola Indonesia. Ia mengaku senang namun tetap bersikap realistis dan profesional dalam menyikapi situasi yang ada. Dukungan publik diterimanya dengan lapang dada tanpa euforia berlebihan. Meski demikian, Shin Tae-yong memastikan hingga saat ini belum ada komunikasi apapun dari PSSI terkait kemungkinan dirinya kembali menukangi timnas Indonesia. Ia menegaskan tidak ada tawaran, tidak ada pembicaraan, dan tidak ada sinyal resmi dari federasi. Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi liar yang berkembang di tengah publik, meski harapan supporter masih terus mengalir deras. Pada akhirnya, respon Shin Tae-yong mencerminkan sosok pelatih berpengalaman yang memahami dinamika sepak bola modern. Ia menghargai cinta supporter, tetapi tetap menjaga sikap profesional. Dukungan publik yang terus menyuarakan namanya menjadi bukti bahwa jejak Shin Tae-yong di timnas Indonesia belum terhapus. Terlepas dari apakah ia akan kembali atau tidak, satu hal yang pasti, namanya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Final ideal pada SEA Games 2025. Final ideal SEA Games 2025 cabang olahraga sepak bola akhirnya benar-benar terwujud. Atmosfer panas sudah terasa jauh hari sebelum laga puncak digelar, ketika Thailand U22 dipastikan berhadapan dengan Vietnam U22 dalam pertandingan penentuan medali emas. Duel klasik dua kekuatan besar Asia Tenggara ini akan berlangsung di Stadion Raja Manggala, Bangkok, pada Kamis 18 Desember 2025, dan disebut banyak pihak sebagai final paling ideal pada edisi SEA Games kali ini. Pertemuan Thailand dan Vietnam dinilai pantas menghiasi partai puncak karena kekuatan kedua tim yang relatif seimbang. Sepanjang turnamen Thailand U22
tampil konsisten dengan permainan disiplin dan tempo tinggi khas sepak bola mereka. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri, baik dari segi dukungan supporter maupun adaptasi lapangan. Mental juara tim Gajah Perang Muda pun teruji, terutama ketika mereka harus melewati laga ketat di fase gugur. Thailand memastikan tiket ke final SEA Games 2025 setelah meraih kemenangan tipis atas Malaysia. Pertandingan tersebut berlangsung sengit dan penuh tensi, mencerminkan betapa besarnya ambisi kedua tim untuk melangkah ke partai puncak. Gol tunggal Yot Sakorn Burapa menjadi pembeda sekaligus penentu nasib Thailand. Kemenangan tipis itu menunjukkan ketangguhan Thailand dalam mengelola tekanan, sebuah modal penting saat menghadapi Vietnam di final. Di sisi lain, Vietnam U22 melangkah ke final dengan kepercayaan diri tinggi usai menaklukkan Filipina dengan skor 2-0. Vietnam tampil efektif dan matang, memanfaatkan peluang dengan baik tanpa harus bermain terburu-buru. Kemenangan tersebut kembali menegaskan karakter Vietnam yang dikenal solid secara organisasi permainan, kuat dalam transisi, dan memiliki daya juang tinggi hingga menit akhir. Mental bertanding seperti inilah yang membuat Vietnam selalu menjadi lawan sulit di level Asia Tenggara. Final Thailand versus Vietnam bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan partai klasik yang syarat gengsi dan rivalitas panjang. Setiap pertemuan kedua negara hampir selalu menghadirkan drama, emosi, dan intensitas tinggi. Baik Thailand maupun Vietnam dipastikan akan tampil habis-habisan demi mengamankan medali emas SEA Games 2025, sekaligus menggantikan posisi timnas Indonesia yang keluar sebagai juara pada edisi sebelumnya. Sayangnya pada SEA Games kali ini timnas U22 Indonesia harus pulang lebih cepat. Garuda Muda gagal bersaing di fase grup dan tidak mampu melaju ke semifinal. Hasil tersebut tentu menjadi kekecewaan besar bagi publik sepak bola tanah air. Terlebih status Indonesia sebagai juara bertahan membuat ekspektasi sangat tinggi. Kegagalan ini juga membuat Indonesia harus rela melihat dua rival regionalnya, Thailand dan Vietnam, kembali mendominasi panggung sepak bola Asia Tenggara. Absennya Indonesia dari semifinal dan final membuat partai puncak Thailand versus Vietnam semakin dianggap sebagai final ideal versi publik regional. Kedua tim memang tampil paling stabil sepanjang turnamen, baik dari segi hasil maupun performa. Mereka mampu menjaga konsistensi, mengatasi tekanan, dan menunjukkan kualitas sebagai tim yang layak bersaing memperebutkan medali emas. Hal inilah yang membuat laga final diprediksi berjalan panas dan ketat hingga peluit akhir. Sebelum pertandingan final digelar, para pecinta sepak bola Asia Tenggara akan terlebih dahulu disuguhi laga perebutan medali perunggu. Filipina dijadwalkan menghadapi Malaysia pada Kamis sore di Stadion Raja Menggala, venue yang sama dengan partai final. Laga ini pun dipastikan berlangsung menarik, mengingat kedua tim sama-sama ingin menutup turnamen dengan hasil positif meski gagal melangkah ke final. Kembali ke laga puncak, Thailand dan Vietnam sama-sama membawa beban sejarah dan harapan besar dari negaranya masing-masing. Bagi Thailand, bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan emas untuk kembali menegaskan dominasi mereka di kawasan Asia Tenggara. Sementara bagi Vietnam, final ini menjadi peluang membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola regional yang konsisten melahirkan generasi muda berkualitas. Pada akhirnya, final SEA Games 2025 antara Thailand U22 dan Vietnam U22 bukan hanya soal medali emas, tetapi juga tentang supremasi sepak bola Asia Tenggara. Rivalitas, kualitas, dan gengsi berpadu dalam satu pertandingan yang layak disebut sebagai final ideal. Publik kini hanya tinggal menunggu siapa yang akan keluar sebagai raja sepak bola Asia Tenggara di edisi SEA Games kali ini.